Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Arif Sahelan. Saya Satria Rizky Hidayatullah. Saya Ahmad Zaki Fawas. Saya Muhammad Nadif Rizky. Saya Aurelia Rahmatus. Kali ini kita akan mempresentasikan bab tentang sejarah Perkembangan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Arif Sahelan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 tentang sejarah perkembangan hadis. Nah, sejarah perkembangan hadis itu dibagi menjadi 5. Ada periode periwayatan hadis dengan lisan, yang kedua ada periode penulisan hadis, yang ketiga ada periode takhrijul hadis, dan yang keempat itu ada periode hafalan hadis. Yang kelima ada periode pengklarifikasian hadis. Nah, pada periode pertama itu pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, mereka tuh lebih mementingkan menjaga Al-Quran daripada hadis. Nah, hadis itu pada masa itu tuh cuman dari lisan ke lisan doang. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu melarang para sahabat untuk menulis hadis. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: La taktubu anni syai'an illa Qur'ana, faman kataba anni syai'an ghairal Qur'ana falyamhu, wa hadisu anni wala haraja, faman kataba alayya muka'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya adalah, janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka segeralah hapus. Sampaikanlah apa yang kalian terima dariku, tidak apa-apa. Barang siapa yang sengaja mengatasnamakan aku, maka tempatlah diri kalian di neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal rajin menulis hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau itu menulis 1000 hadis dan kitabnya bernama Sahifah As-Sadiqah. Nah, yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu tidak jauh berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mementingkan menulis Al-Quran dan memasyarakatkan Al-Quran, karena banyak umat Islam tuh yang nggak tahu tentang Al-Quran. Nah, bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan larangan atas sabut wal iqlal min ariwayah, yang berarti membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hadis itu mulai dilihat oleh para sahabat Nabi itu pada masa Utsman bin Affan. Pada saat itu karena banyaknya persoalan hidup yang harus dijelaskan secara praktis. Dengan adanya perhatian hadis yang lebih, Utsman bin Affan itu selalu berpesan kepada para sahabat untuk selalu berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun karena demi itu jadi berdampak negatif terhadap hadis, karena banyaknya bermunculan hadis-hadis maudhu atau perkataan seseorang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Sistem penyampaian hadis oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama ada melalui majelis taklim, melalui para sahabat, melalui istri Nabi, melalui pengajian umum, dan melalui praktik langsung. Ini biasanya dilakukan pada saat praktik ibadah dan muamalah. Nah, penyampaian hadis dan Al-Quran itu berbeda, karena Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga keutuhannya. Hadis itu bisa dijelaskan dengan 2 cara. Yang pertama, langsung menjelaskannya itu langsung dari sabda asli dari Rasulullah SAW, dan yang kedua itu bisa dari menjelaskan intinya saja atau maknanya saja. Nah, yang kedua ada periode penulisan hadis pada abad kedua Hijriah. Penulisan hadis itu secara resmi dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, penulisan hadis ini dikarenakan banyak perawi hadis yang telah meninggal dan banyaknya bermunculan hadis-hadis maudhu. Nah, terus beliau
Umar bin Abdul Aziz itu menyuruh Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis. Karena itu jadinya Az-Zuhri itu yang secara resmi membukukan hadis. Nah, pembukuan hadis itu berlanjut pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Lalu periode Takhrijul hadis pada abad ketiga Hijriah, para ulama itu menyaring hadis-hadis sebelumnya karena hadis sebelumnya itu bercampur dengan fatwa para tabi'in dan para sahabat. Nah, pada pertengahan abad ketiga itu para ulama itu menemukan kriteria khusus untuk menentukan sahih dan ketidaksahihan suatu hadis. Karena itu jadi terciptanya beberapa kitab hadis. Yang pertama, kitab hadis sahih, yaitu memuat hadis-hadis sahih saja. Nah, terus ada kitab sunan yang memuat semua hadis kecuali hadis dhaif, dan kitab musnad yaitu memuat semua hadis. Nah, habis itu ada periode penghafalan hadis. Nah, pada periode penghafalan hadis ini itu pada abad keempat Hijriah. Para ulama itu berlomba-lomba untuk menghafalkan hadis sebanyak-banyaknya. Dan karya pada periode ini tuh berbeda dengan abad sebelumnya, karena pada periode ini tuh mereka cuman dari mengulik hadis-hadis yang lama. Bahkan pada periode ini muncul beberapa gelar untuk ilmu hadis. Yang pertama ada Al-Hakim, Al-Hujjaj, dan Al-Hafiz. Yang kelima ada periode pengkalifikasian hadis pada abad kelima Hijriah dan seterusnya. Para ulama bertugas untuk menyusun hadis sesuai isi kandungannya. Ada yang diperjelas dan ada juga yang disingkat. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri Rizky Hidayatullah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab ke-8, yaitu perkembangan hadis. Nah, yang pertama itu adalah pada masa periode periwayatan hadis dari lisan ke lisan, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut hadis lebih banyak dihafalkan dan disampaikan dari lisan ke lisan. Bahkan Rasulullah juga melarang para sahabat untuk menuliskan hadis. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran. Barang siapa menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran, maka segeralah dihapus. Hadis riwayat Muslim. Dari potongan hadis tersebut, Rasulullah itu khawatir jika para sahabat dibebaskan untuk menulis hadis akan bercampur dengan Al-Quran. Dan Rasulullah juga menegaskan untuk jangan ada yang berani-berani untuk membuat riwayat palsu mengatasnamakan beliau. Nah, tadi kan saya bilang kalau Rasulullah itu melarang para sahabat untuk menuliskan hadis. Nah, tetapi bagi para ulama yang memiliki kemampuan menulis yang baik, Rasulullah tidak akan melarangnya dan juga tidak akan memerintahkannya. Salah satu sahabat yang rajin menulis hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Lalu kita lanjut ke masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, perkembangan hadis tidak terlalu terlihat karena pada masa itu fokus pada Al-Quran, yang disebabkan pada masa itu umat Islam masih banyak yang belum mengenal bahwa Al-Quran itu adalah dasar syarat Islam yang pertama. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah larangan untuk jangan menyebarkan riwayat hadis. Jadi pada zaman itu disebut dengan at-tashabbuh wal iqrar min ar-riwayah, yang artinya periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Nah, tetapi perkembangan hadis mulai terlihat pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada zaman tersebut dikarenakan banyaknya para sahabat yang mulai meninggal, dan pada sisi kemasyarakatan dan beragama banyaknya persoalan yang memerlukan penjelasan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, dari kondisi tersebut membuat para sahabat muda dan para tabiin untuk mencari dan mengumpulkan
hadis Muhammad SAW. Tidak sedikit dari mereka yang telah meluangkan harta, benda, tenaga, dan waktu mereka. Lalu kita lanjut ke cara penyampaian dan periwayatan hadis. Nah, cara penyampaian Rasulullah itu berbeda-beda dan bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi para sahabat pada masa itu. Nah, setidaknya ada 5 cara penyampaian Rasulullah. Yang pertama itu melalui majelis taklim, yang kedua melalui sahabat tertentu, yang kemudian sahabat tertentu itu melanjutkan lagi ke para sahabat lainnya. Lalu istri Nabi Muhammad SAW. Yang keempat melalui pengajian umum. Lalu yang kelima melalui praktik langsung yang disaksikan langsung oleh para sahabat. Nah, lalu untuk periwayatan hadis itu berbeda juga dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu harus diriwayatkan dengan lengkap dan tidak boleh ada yang diubah sama sekali pun, karena Al-Quran itu mengandung zat yang harus jaga keutuhannya. Sedangkan kalau hadis itu boleh dengan makna saja. Jadi semisal kita mengetahui sebuah hadis, tapi kita juga mengetahui maknanya atau isi kandungannya. Nah, kita boleh meriwayatkannya dengan bahasa kita sendiri. Nah, sebenarnya ada 2 cara untuk meriwayatkan hadis. Yang pertama menggunakan redaksi asli Rasulullah SAW. Yang kedua menggunakan maknanya saja dan redaksinya disusun oleh perawisnya. Lalu kita lanjut ke periode penulisan dan kodifikasi hadis pada abad ke-2 Hijriah. Nah, pembukuan hadis secara resmi terjadi pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ada alasan mengapa Umar bin Abdul Aziz melakukan pembukuan. Yang pertama karena banyaknya para perawis yang meninggal. Lalu yang kedua, banyaknya hadis-hadis palsu. Nah, berdasarkan alasan tersebut, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para pejabat dan ulama pada masa pemerintahan untuk mengumpulkan hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Unzur ila hadisin Rasulullah SAW fa'ajma'un," yang artinya itu perhatikanlah hadis Rasulullah SAW dan kemudian kumpulkanlah. Nah, lalu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Nah, Az-Zuhri itu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, kemudian dia menulisnya. Nah, setelah ditulis, dia pun menyebarluaskannya, mengirimkannya kepada pemimpin-pemimpin di daerah yang lain. Dalam sejarah juga, Az-Zuhri dikenal sebagai orang pertama yang membukukan hadis atas perintah khalifah. Lalu kita lanjut ke Tahrijul Hadis pada abad ke-3 Hijriah. Nah, Tahrijul Hadis itu adalah penyaringan hadis. Nah, pada abad ke-2 Hijriah itu sebenarnya banyak hadis-hadis yang bercampur dengan fatwa para sahabat dan tabi'i. Sehingga pada abad ke-3 Hijriah ini ulama hadis mulai untuk membersihkan atau menyaring hadis-hadis Rasulullah SAW dari yang lainnya. Hingga pada akhir abad tersebut bermunculan kitab-kitab hadis. Ada yang disebut dengan musnad, yang dimana itu berisi kumpulan-kumpulan hadis, baik yang sahih maupun faid, daif maksudnya. Lalu periode selanjutnya yaitu periode penghafalan hadis. Nah, yaitu pada masa abad ke-4 Hijriah. Pada masa penghafalan hadis tersebut, para ulama hadis berfokus dan berlomba-lomba untuk menghafalkan hadis sebanyak-banyaknya dan juga mengetahui sanadnya. Nah, lalu kita langsung saja ke periode pengklasifikasian hadis. Ya, dan itu terjadi pada abad ke-5 Hijriah dan seterusnya. Pada masa tersebut hadis disusun secara dengan urutan isi kandungannya. Ada yang menjelaskan dan ada juga yang meringkas.
Nah, pada zaman itu juga muncul kitab-kitab hadis, yaitu kitab hadis hukum dan ada juga kitab kamus hadis. Dan mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Untuk ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fawaz. Yang terhormat Ibu Dr. Riyadi Jana Siregarema. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hadis. Ini ada 5. Yang pertama adalah periode periwayatan hadis secara lisan. Yang kedua ada periode penulisan dan pengkodifikasian. Yang ketiga ada periode takhrijul hadis. Yang keempat ada periode penghafalan Al-Quran. Yang kelima ada periode pengklasifikasian hadis. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang sisa penyaringan secara lisan. Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis. Kenapa sih dilarang? Karena Nabi Muhammad takut Al-Quran bisa tercemar. Makanya Nabi Muhammad melarang. Dan barang siapa yang melarang dan barang siapa yang membuat hadis palsu mengatasnamakan beliau, maka segeralah dihapus karena Nabi Muhammad melarang keras. Kemudian ada sahabat Nabi yang rajin menulis hadis. Hadisnya berisi sekitar 1000 hadis dan sekarang dibukukan dengan judul Sahifah As-Sadiqah, dikarang oleh Abdullah bin Amr bin Ash. Habis itu kita lanjut ke yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini masih sama dengan abad sebelumnya, yaitu dilakukan secara lisan ke lisan dan dihafal dari mulut ke mulut. Nah, pada periode ini disebut juga dengan periode at-tasabut wal iqlal min ar-riwayah, yaitu artinya membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Nah, pada masa ini juga sempat terjadi yang namanya kericuhan politik Islam nih, sampai menimbulkan perang antara kaum Ali bin Abi Thalib dengan kaum Muawiyah. Kenapa? Emang apa sih dampak negatifnya? Itu berdampak negatif kepada hadis karena hadis tersebut karena hadis banyak yang maudu atau yang palsu gitu kan. Jadi hadis-hadis banyak yang palsu mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya pada sistem penyampaian dan periwayatan hadis. Nah, pada masa ini dilakukan 5 cara. Yang pertama lewat majelis taklim, yang kedua lewat sahabat, terus ke sahabat Rasulullah, yang ketiga dari istri Rasulullah, yang keempat dari majelis terbuka, yang kelima dari praktik langsung, praktik ibadah atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita bakal ke poin yang kedua, yaitu tentang periode penulisan dan pengkodifikasian hadis. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan untuk membukukan hadis. Kenapa sih harus dibukukan? Karena pertama, di saat itu banyak perawi yang sudah meninggal. Kalau misalkan tidak dibukukan, nanti akan melebur atau hilang kemana-mana, bercecer. Dan yang kedua karena munculnya hadis-hadis maudhu. Nah, makin banyak bermunculan hadis-hadis maudhu atau hadis palsu, sehingga sehingga diinstruksikan untuk dibukukan supaya bisa terlihat mana yang asli, mana yang palsu. Nah, habis itu ada Azuri ini dia secara resmi pertama kali membukukan hadis yang diberi nama membukukan hadis. Pertama kali membukukan hadis. Kenapa dia pertama kali? Karena sebelumnya sudah ada karya Abu Bakar bin Hazm. Tapi karena yang sebelumnya itu belum lengkap, kan? Ya. Jadi yang karya Az-Zuhairi itu yang lengkap. Habis itu
habis itu ke abad selanjutnya, yaitu tentang penyaringan periode takhrijul hadis atau penyaringan hadis. Nah, pada masa ini tuh disaring hadisnya. Misalkan abad ini abad ketiga, karena abad sebelumnya abad kedua itu banyak bercampur hadis-hadisnya dengan fatwa sahabat dan fatwa tabi'in. Nah, makanya di abad ketiga Hijriah ini dilakukan penyaringan supaya untuk membedakan juga hadis, memisahkan hadis yang dikarang dan Muhammad. Ya. Selanjutnya, dan pada abad ketiga ini juga ada karya namanya Musnad, ya, yaitu berisi tentang hadis hadis sahih dan hadis doif. Ya. Habis itu selanjutnya ada masa penghafalan Al-Quran atau penghafalan hadis, yaitu abad ke-4 Hijriah. Nah, pada masa ini tuh sahabat Rasulullah berbondong-bondong menghafalkan hadis. Kenapa? Dan mengetahui sanadnya. Nah, di sini juga muncul karya yaitu mutaakhir dan mutaqaddim. Nah, apa sih bedanya? Mutaqaddim itu adalah bentuk yang berbentuk dia itu secara langsung menemui orang yang bersangkutan dan membedahnya bersama. Kalau misalkan yang mutaakhir dia itu mengutip dari karya mutaqaddim gitu. Sebagian hadis mutaqaddim. Nah, yang terakhir ada pengklasifikasian hadis. Nah, pada masa ini ulama mengklasifikasikan hadis sesuai dengan isi kandungannya. Dan ada juga hadis hukum dan juga hadis kamus, dan juga kamus. Nah, itu aja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan bab 8. Yang pertama, periode periwayatan hadis. Yang kedua periode penulisan hadis. Dan yang ketiga periwayatan takhrijul hadis. Dan yang keempat periode penyaringan hadis. Yang kelima periode penghafalan hadis. Dan saya akan mulai dengan masa Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis itu tidak lebih penting daripada Al-Quran. Karena Al-Quran dianggap lebih penting daripada hadis. Karena Al-Quran itu sebagian iman pertama kita. Nah, karena waktu itu banyak sekali penghafal Al-Quran yang ingin Al-Quran itu tetap terjaga dan tidak lebih dan Al-Quran itu lebih penting daripada hadis. Nah, Nabi Muhammad juga pernah pesan agar tidak meriwayatkan hadis dengan tegas Nabi Muhammad bilang, kalau misalnya ada orang yang meriwayatkan hadis segera hapus karena tidak sesuai dengan yang Nabi Muhammad menunjukkan. Nah, Rasulullah SAW juga pernah berkata dengan seseorang, yaitu Amr bin As, itu seorang yang pandai dan rajin dan sudah mencetak 1000 hadis dalam pembukuan. Kita lanjut ke masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, sama seperti masa Rasulullah SAW, untuk tidak berfokus terhadap hadis, tetapi lebih berfokus terhadap Al-Quran.
karena Al-Quran itu dianggap lebih 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 penting terhadap hadis, karena Al-Quran itu harus dijaga keutuhannya agar tidak terpera atau tercoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada masa Khulafa Utsman bin Affan sudah terlihat perkembangan dari hadis, karena pada masa Utsman bin Affan orang-orang sudah disuruh untuk mencari riwayat hadis dan mencari seluk-beluk hadis itu terdapat enggak. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak orang yang bertentangan terhadap hadis itu. Banyak pendukung dari Ali bin Abi Thalib dan banyak pertentangan dari pendukung Abu Thalib dan Muawiyah. Dan juga selanjutnya sistem pencernaan hadis. Selanjutnya ke sistem periwayatan hadis. Periwayatan hadis, penyampaian periwayatan hadis itu secara lisan maupun tulisan. Periwayatan hadis juga dibagi menjadi dua, yaitu melalui perawi, karena sebelum itu perawi itu meninggal, dan yang kedua itu melalui para sahabatnya. Dan kita masuk ke proses istikhraj. Pada masa istikhraj pada masa ini hadis juga diriwayatkan terbagi menjadi 6, yaitu jadi nama itu pertama pada melalui para sahabat, yang kedua melalui istri Nabi, yang ketiga melalui majelis taklim, yang keempat pengajian umum, dan yang kelima itu disaksikan langsung oleh para sahabat. Yang lain itu proses istikhraj dalam penyampaian hadis. Istikhraj dalam penyampaian hadis itu tujuh kepada hadis itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW serta turun kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini
orang umat Islam kepada yang tidak berhak. Setelah itu lanjut ke materi. Setelah itu pada pemimpin salah satu Bani Umayyah yaitu Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembukuan secara langsung, dan Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan para ulama-ulama besar yang berada di Syiah dan Syam dan para tabi'in, dan Umar bin Abdul Aziz juga menyuruh kepada ulama tersebut untuk mencari hadis-hadis dan ditulis secara pembukuan. Dan bisa juga ada tulisan maupun tulisan. Lanjut ke untuk proses penyaringan hadis ini maksudnya itu dari abad ke-6 dari ke-4 dari ke-3 Hijriah dari ke abad ke-3 Hijriah. Proses penyaringan ini untuk menulis kembali riwayat-riwayat hadis yang ada di abad ke-3 Hijriah dengan bahasa mereka sendiri. Setelah itu dan setelah itu hadis-hadis yang diriwayatkan itu dilakukan terhadap pembukuan. Nah, dan kita masuk ke materi terakhir, yaitu proses penghafalan hadis. Proses penghafalan hadis bisa dilakukan secara tulisan, secara lisan, dari lisan ke lisan. Jadi maksudnya itu hadis ini bisa dihafalkan dari orang lain ke kita dengan cara dihafal. Dan para ulama-ulama tersebut menerbitkan sebuah hadis yang berjudul Al-Muqarrabatul lil tentang hadis Riyadhus Shalihin yang diterbitkan oleh Dr. Dr. J.S. Mensek dan Dr. J. Felsbrek. Dan kedua dosen ini mengajarkan di universitas di Leiden. Sekiranya saya mohon maaf kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajar Yani Gana Siregar selaku penghafal Al-Quran hadis dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aurelia Rahmaputri dan saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Jadi itu dibagi dengan dari beberapa periode. Dan yang paling pertama itu adalah dari periode lisan.
Rasulullah SAW, hadis ini tidak begitu dianggap penting dan tidak begitu dianggap jauh lebih penting daripada Al-Quran. Dan pada saat itu juga emang Nabi Muhammad SAW tuh melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, ditakutkan akan bercampur dengan Al-Quran. Jadi penyebaran hadis ini hanya melalui dari lisan ke lisan dan dengan cara dihafalkan. Lalu Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa untuk tidak meriwayatkan hadis palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau ini dikenal gemar menulis hadis. Dia menulis hampir 1000 hadis dan karyanya ini diberi nama Sohifah As-Suriqah. Kegiatan tersebut dinotis oleh kaum Quraisy dan dia pun mendapat teguran. Lalu atas kejadian tersebut hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Namun ternyata reaksi Nabi Muhammad adalah beliau malah mendukung kegiatan Abdullah tersebut dengan menjawab uktub hawalazi nafsi biyadi ma yakhruju minhu ilah. Ada juga salah satu sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Beliau juga dikenal gemar menulis hadis. Beliau juga rajin menulis hadis dan kumpulan tulisannya ini diberi nama Sohifah Jabir. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa ini juga perkembangan hadis itu tidak begitu pesat karena pada saat itu para khalifah sedang fokus dalam penulisan Al-Quran. Jadi hadis tetap disebarkan namun dari lisan ke lisan dan dengan cara dihafalkan. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan hadis ini mulai terlihat karena pada saat itu mulai muncul kesadaran dari para kaum sahabat Buddha dan para tabi'in. Jadi mereka ini mulai mencari-cari hadis dan mengumpulkannya. Tidak jarang dari mereka yang mengorbankan harta, waktu, tenaga dan uang mereka untuk mengumpulkan hadis ini. Lalu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sama. Perkembangan hadis ini masih terus, istilahnya para sahabat muda ini masih terus-terusan mencari hadis Nabi dan mengumpulkannya. Namun pada saat itu juga Ali memberi peringatan agar tetap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, dikarenakan pada saat masa Khalifahan Ali bin Abi Thalib, pada saat itu politik Islam sedang panas. Jadi ada beberapa oknum yang membuat hadis maudhu atau hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, dan hal itu dilakukan untuk mempertahankan ideologi oknum tersebut. Lalu untuk sistem penyampaian hadis itu ada beberapa macam. Yang pertama ada melalui majelis taklim, yang ini tuh rutin diadakan oleh Nabi Muhammad, lalu melalui para sahabat, lalu melalui istri Nabi, dan melalui pengajian umum dan praktek secara langsung. Jadi bisa kalau praktek secara langsung ini mungkin kalau soal ibadah atau soal muamalah. Lalu untuk penyampaian hadis ini tuh sangat berbeda dengan penyampaian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan firman Allah dan merupakan mukjizat. Jadi maknanya dan dedikasinya itu tidak boleh berubah, jadi harus tetap sama. Dan sedangkan kalau hadis ini boleh disampaikan maknanya saja. Jadi kalau pakai bahasa sendiri itu boleh. Lalu pada abad ke-2 Hijriah ini mulai masa penulisan hadis. Pada saat itu salah satu khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Dia ini mulai memerintah para ulama-ulama besar dari Hijaz dan Syam untuk mulai menulis hadis. Dan pada saat itu ada salah satunya yang terkenal tuh Az-Zuhri. Dia ini sebagai orang yang resmi pertama kali membukukan hadis. Nah, pada saat lalu pada abad ke-3 Hijriah ini adalah fase tahrijul hadis. Tahrijul hadis. Jadi pada masa ini tuh adalah masa penyaringan hadis, karena pada masa itu banyak hadis yang masih bercampur antara para sahabat dan hadis Nabi. Lalu hadis maudhu juga masih banyak bersebaran di mana-mana. Jadi para ahli hadis pada saat itu menyaring semua hadis yang sudah tercatat. Lalu pada abad ke-4 Hijriah ini adalah masa
penghafalan hadis. Jadi banyak para ahli-ahli hadis yang berlomba-lomba untuk menghafalkan hadis sebanyak-banyaknya, dan juga mereka nih mengamalkan sanadnya. Lalu yang terakhir adalah pengklasifikasian hadis abad kelima hingga seterusnya. Para ahli hadis ini menyusun hadis berdasarkan isi kandungannya. Ada yang diringkas, ada yang dijelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari Bapak